Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Habibi Nasrullah dari SAA A5 dengan NIM 21040360007. Di sini saya akan menganalisis konflik Situbondo pada tahun 1996. Lebih tepatnya adalah pada tanggal 10 Oktober 1996. Saya akan menganalisis menggunakan pohon konflik, yang mana pohon konflik ini digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari konflik tersebut. Nah, dari beberapa yang saya baca, konflik ini ada yang mengatakan adalah tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Saleh, pemuda 28 tahun, orang Situbondo. Ada juga yang mengatakan penghinaan ulama yang dilakukan oleh Saleh ini. Nah, dari yang saya baca ini, pada tanggal 12 September 1996, Saleh ini dilaporkan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Nurul Hikam Situbondo, dan beliau ini merupakan tetangga dari si Saleh. Beliau ini, Saleh ini dilaporkan karena Saleh ini menyatakan begini kepada Kiai Haji Ahmad Zaini ini. Mohon maaf, Allah itu manusia biasa. Kemudian ulama yang bernama Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin itu wafatnya itu tidak wajar. Si Saleh ini mengatakan begitu kepada Kiai Haji Ahmad Zaini, dan perlu diketahui Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin yang dikatakan di Saleh ini merupakan salah satu ulama NU sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah di Situbondo. Nah, kemudian dilaporkan, kemudian setelah melakukan persidangan pada tanggal 3 Oktober 1996, ini merupakan sidang yang keempatnya si Saleh. Saleh ini membantah atas tuduhan itu tadi gitu, dan Saleh bilang begini, saya ini cuma pengen tahu pendapat Anda bagaimana, apakah pernyataan saya ini benar apa tidak, yang tentang Tuhan itu manusia biasa, tentang ulama tadi itu wafatnya tidak wajar. Nah, itu di situ kan warga banyak itu langsung menyerbu Saleh karena tidak terima gitu kan. Nah, di situ si Salehnya juga langsung diamankan. Kemudian pada persidangan selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1996, itu hakim memvonis hukuman penjara 5 tahun. Kemudian warga nggak terima karena warga inginnya si Saleh ini mati, dihukum mati. Akhirnya warga tidak terima, langsung menyerbu hakim dan juga si Saleh ini. Ada juga yang melempari batu. Karena di situ itu warganya itu kurang lebih 3.000-an, lebih banyak daripada persidangan yang sebelumnya. Dan aparat yang ada di situ yang mengawal si Saleh itu kurang lebihnya cuma 100-an. Di situ akhirnya Saleh dan juga hakim dilarikan lewat belakang pengadilan negeri itu. Nah, di situ warga langsung mengamuk semuanya, tidak terima atas keputusan hakim tersebut. Nah, di situ ada warga yang mengompori bahwa hakim tersebut Kristen. Ada juga yang mengompori si Saleh sembunyinya di gereja gitu. Dan perlu diketahui, hakim ini kan ada 3, ini semuanya ini Islam, padahal tadi yang mengompori itu entah asal nyeplos atau bagaimana, itu kurang tahu. Itu akhirnya semuanya langsung amarahnya meluap, langsung melempari batu, pengadilan negerinya dilempari, fasilitas-fasilitas yang umum yang ada di sekitarnya itu semuanya hancur, termasuk gereja, karena tadi kan ada yang bilang bahwa si Saleh ini sembunyinya di gereja. Akhirnya masa itu menyerbu gereja itu, dan fasilitas-fasilitas yang ada di situ hancur, termasuk rumah ibadah juga hancur. Terus ada juga itu toko milik orang Tionghoa itu juga ikut hancur di situ. Nah, dan di situ aparatnya itu kewalahan di situ. Dan setelah beberapa bangunan hancur, aparat bantuan itu baru datang. Nah, di situ itu kurang sigap aparatnya, itu kelemahannya. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu konflik yang terjadi di Situbondo itu. Nah, saya akan menganalisis menggunakan pohon konflik. Nah, pohon konflik ini tadi kan digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat. Nah, ini kan pohon konflik. Ini pohon yang merupakan akibat. Ini batang, ini merupakan isu utama, dan akarnya ini merupakan sebab. Jadi sebab dan akibat dan isu utama. Nah, sebabnya ini setelah saya analisis, ini adalah prasangka warga, karena ada yang mengatakan Saleh ini membawa ajaran sesat. Nah, ini prasangkanya ini menyebabkan kehancuran. Nah, kemudian ada juga tidak siapnya aparat ini menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian penistaan agama, penyebabnya ini penistaan agama, perbedaan keyakinan serta kepentingan. Ini mengakibatkan retaknya hubungan antar umat beragama.
Nah, kemudian ada juga sebabnya ini adalah karena ketidakpuasan massa dalam vonis Saleh tadi, dan itu mengakibatkan kerusuhan yang tak terbendung tadi. Nah, kemudian penyebab yang selanjutnya itu adalah emosi warga yang dilampiaskan ke rumah ibadah dan fasilitas umum. Ini mengakibatkan kerusakan tempat ibadahnya itu, dan juga bangunan agama lain juga, termasuk toko yang miliknya Tionghoa tadi. Jadi itu tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.